Nek kandel dawa-dawa no ben mantep sing duwe ngoten iki. Jadi tahlil itu ada. Lalu sing dienggo sing di terserah monggo mergi niku sedanten kuwarit. Bahkan niki nggih niku sing modifikasi piyambak nggih wonten wong kreatif yang NU niku. Kreatif lho jenengan mboten sadar lah selawat niku nek sing diajarke Kanjeng Nabi ndak ana selawat ashir. Ndak ana selawat nahdiyah. Bahkan misalnya ono orang misalnya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman. Niku nyusun piyambak. Intinya apa? Ada sholawatnya. Tapi karena kita merasa perlu ada sesuatu yang indah, meresap, kita merasakan bagaimana bisa berkomunikasi dengan Kanjeng Nabi, maka sholawat itu diperindah. Bukan berarti yang sholawat innaka hamidum majid elek ora wong kuwi warit kok. Kowe kok ora puas sih dengan innaka hamidum majid? Pas bendina Pak ning salat. Nek ndhewe salat mbok sing liyane iku mungkin ngono ya. Akan yang lucu misalnya Dajjal nek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad maca ning salat dinyanyekke piye ya lagune. Iku drame yo bingung. Gus niku nek wau sandale krungu ning gone swarga Gus. Iku nek drame krungu swarga malah keren meneh. Jadi kreatif itu ada. Lalu kreatif itu entuk ora? Nah ini. Jenengan kalau baca pas iktidal niku macane napa? Apa wis ora tau maca mergo wis ngerti lah kuwi sunah wae kok. Wacanane napa? Rabbana lakal hamdu milu samawati wal ard ana wa ma bainahuma enggak? Wa mil ma bainahuma. Wa mil ma sita bisa ibadu. Niku sing warid saking Kanjeng Nabi. Itu yang pernah didengar sahabat dari Kanjeng Nabi. Lalu ada juga sahabat yang kreatif. Kanjeng Nabi niku sholat, begitu iktidal krungu ana wong macane ngene. Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fihi. Begitu bar sholat ditakoki, aku mau krungu macane iku sapa ya? Sapa mau semaca ngono? Tapi mungkin takut nang keliru, nang salah. Ternyata enggak, aku krungu wong sing maca mau iku didongakno malaikat sakake-akeh. Sapa mau sing ngomong? Kula Kanjeng Nabi. Kuwi didongakno malaikat. Lho padahal ngarang dhewe lho didongakno malaikat niku. Iku ngarang dhewe dungane ning salat. Tapi ngerti, ngarangi ngerti kan mergo sahabat yang Arab ngerti iktidal niku intine napa? Iktidal niku maca hamdalah. Bahkan ada yang pertanyaan nek tambah syukur itu ora ana sing ngarani ya oleh. Tapi ana sing ngarani ora oleh. Jadi Rabbana walakal hamdu. Dan itu terjadi di dalam kita, artinya ada modifikasi misalnya la ilaha illallah, ya mung la ilaha illallah. Tapi kula niku nate angsal ijazah lah saking Mbah Maimun. Bahkan ditalkin kula niku memang di istilah tahlil itu kan kedah talkin nggih. Carane muter la ilaha illallah, la ilaha illallah niku ditalkin terus ditambahi la ilaha illallah, engkau diakhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah wa nahnu minal aminin. Digoleki hadis ora ketemu. Meneh ana sing modifikasi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Digoleki ning nggone hadis ora ketemu kuwi kreasi sekarang. Itu kreasi ulama. Boleh enggak? Boleh. Nyatane nek sahabat maca Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi boleh. Sehingga di dalam tahlil itu kalimat-kalimatnya lafal-lafal niku
itu banyak dari hal-hal yang bersifat napa? Modifikasi. Ning secara umum tahlil bener, tahmid bener, lalu tasbih bener, lalu hauqalah, lalu istighfar, awal Baqarah, akhir Baqarah, muawwidatan, surat Al-Ikhlas, semuanya itu ada sanadnya, ada sumbernya. Meskipun kalau di kita dirobel kabeh dan siji diwaca berurutan, urutannya beda-beda antara satu dengan yang lain, dan ditambahi dengan modifikasi-modifikasi seperti tadi. Modifikasi oleh yo, ning ampun modifikasi piyambak jenengan. Mergo ora ngerti bahasa Arab, ngerti modifikasi ngawur mengko. Mudah tidak benar jadinya. Dan itulah yang terjadi dalam tradisi tahlil kita. Tahlil kita itu adalah sesuatu yang punya sanad, yang ada di dalam ajaran Islam, bahkan sampai carane nyugati, carane layat, itu semuanya adalah sesuatu yang diajarkan oleh Islam. Hanya kita tidak pernah tahu sebenarnya dalilnya apa sih. Ning awak dhewe nglakoni tanpa merasa itu bagian, tanpa memperdulikan dalilnya. Bon, yang terakhir terkait dengan tawassul. Kan biasanya nak satu tahlil ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi itu bagian dari tawassul. Tawassul itu apa sih? Tawassul itu apa ya? Perantara. Jadi kita mencari atau meminta perantara. Perantara itu siapa? Ibarat kalau kita itu misalnya tidak dekat dengan presiden, maka siapa orang yang dekat dengan presiden itu kita mintai tolong supaya maksud saya bisa disampaikan kepada Pak Presiden. Lah kita ndonga ning Gusti Allah itu juga pertama tawasul itu menghadiahkan Fatihah kepada orang-orang yang nanti kita mintain tolong dengan barokahnya para wali, dengan barokahnya Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat. Itu doa kita mudah-mudahan diterima. Apa kita nggak bisa langsung kepada Allah? Bisa. Tapi tawasul itu juga penting. Wong jenenge tawasul tetap jaluke ning Gusti Allah. Kita mintanya itu kalau doa tetap ya Allah. Misalnya ya salimna. Itu yang kita minta Allah. Ya Allah mugi-mugi jenengan salametaken kula. Kita sedanten min afatid dunya wal akhirah. Yang kita minta, tetap kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ono tawasule misalnya dibarokati nek maca Fatihah barokatil Fatihatil mu'addamah. Kalau misalnya kita minta dengan tawasul atau wasilah Kanjeng Nabi bijahi Sayyidina Muhammad, bijahi Sayyidina Muhammad. Kalau kita tawasul dengan para aulia ya bijahil aulia. Ning jaluke ora ning gone wali, ora kok jaluk Kanjeng Nabi mugi-mugi kula dipun paringi saged urip istiqomah lan pejah husnul khotimah. Jaluke bukan kepada Kanjeng Nabi tetapi kepada Allah. Ning lantarane wasilah niku tenggene para ulama. Wasilah niku para sahabat, para wali, para nabi termasuk Kanjeng Nabi. Bahkan kita juga bisa wasilah dengan amal baik kita. Dan itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ngajarke wasilah, nggih tawasul. Wonten tiyang wuta datang kepada Kanjeng Nabi diajari dungane, itu diajari dungane supaya donga jaluk supaya mripate saged melihat lagi dengan wasilah kepada Kanjeng Nabi. Dan itu terjadi. Jadi itu wasilah tetap sesuatu yang masyru', sesuatu yang memang diajarkan di dalam syariat. Tetapi jangan lupa bahwa wasilah itu perantara, tetap minta kita hanya kepada Allah. Itu yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng panjenengan Gusti kula nyembah lan namung dumateng panjenengan kula nyuwun tulung. Demikian mudah-mudahan
Yang saya sampaikan nggak tahu kemana arahnya, tapi kira-kira bermaksud menjawab. Kalaupun tidak menjawab, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Quran yang berserakan itu dihimpun menjadi satu mushaf. Apa jawaban Abu Bakar? Hada malam yaf'alhu Rasulullah. Usulanmu kuwi ora tahu dilakoni Rasulullah. Lho persis ta? Usulanmu kuwi ora tahu dilakoni Rasulullah. Karena itu aku gak wani. Itu jawaban Abu Bakar. Terus falam yazal yuraji'uhu, terus disampaikan lagi. Abu Bakar ini baik, Amirul Mukminin ini sesuatu yang baik. Itu ngerayunya itu gak pakai dalil, hanya bilang begini Umar itu. Sayyidina Umar menyampaikan hada wallahi khair. Demi Allah Amirul Mukminin, ini adalah hal yang bagus. Tapi orang tahu dilakukan Rasulullah. Juga nggak pernah diperintahkan. Biasanya kan ada dalil begitu kan. Itu kan nggak pernah dilakukan Rasulullah, juga tidak pernah diperintahkan. Sama persis kasusnya dengan Jam'ul Quran. Jam'ul Quran itu tidak, bahkan itu diucapkan langsung oleh Abu Bakar, hadza ma lam yaf'alhu Rasulullah. Ini nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi jawabannya Sayyidina Umar, hadza wallahi khair. Demi Allah ini hal yang baik. Sampai kemudian akhirnya Abu Bakar sepakat dan merasa memang apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar itu benar. Lalu Sayyidina Abu Bakar memutuskan untuk oke, kalau begitu Jam'ul Quran. Catatan-catatan Al-Quran yang berserakan itu disatukan dalam satu mushaf. Dipanggillah Zaid bin Thabit sebagai sekretaris Rasulullah yang mencatat wahyu. Dipanggil Zaid bin Thabit, ini ada usulan dari Sayyidina Umar untuk menyatukan Al-Quran atau catatan-catatan Al-Quran yang berserakan di dalam satu mushaf. Jawab Zaid bin Thabit sama persis dengan jawaban Abu Bakar waktu itu. Apa jawabnya? Hadza ma lam yaf'alhu Rasulullah. Persis. Ini hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sekarang ganti Abu Bakar yang merayu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, wallahi hadza khair. Demi Allah Zaid bin Thabit, ini adalah hal yang baik. Jadi ketika ditanya kira-kira, niki nggih, gue contoh misalnya, kalau ada orang menyatakan atau menggugat tahlil itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, nek jenengan dadi Sayyidina Umar berarti jawabnya pripun? Hadza wallahi khair. Pun niku dalile. Gampang toh? Gampang. Kowe selamatan iki dalilmu ndi wong tidak pernah dilakukan Rasulullah? Jawabannya apa? Bon, selesai. Tapi hanya mengatakan ning ojo jenengan sing gawe dhewe. Maksudnya terus wah iki piye yo nek ngadeke acara iki terus anggo jogetan artis anggo kathok cekak ngono. Itu kan enggak dilakukan Rasulullah. Hadza kacau nek niku apun nggih. Niku bid'ah dolalah mukhalladah. Bon. Yang kedua tadi terkait dengan tadi sudah disampaikan Gus Zofur juga bahwa bid'ah itu banyak dan termasuk ruwatan. Itu kalau kita dengar misalnya ruwatan itu tradisi minta selamat, tradisi supaya dapat rezeki, banyak hal itu cuma dengan upacara, ada prosesinya, ada upacaranya. Kita senang sedekah bumi, sedekah laut itu semuanya pakai prosesi. Dan itu minta. Memang bedanya begini, itu dibenarkan. Cuma caranya itu dulu minta selamat dengan cara berpuasa, dengan cara berdoa. Tidak pakai prosesi. Kalau pakai prosesi gimana? Ya boleh-boleh aja. Yang penting tidak ada maksiat di dalamnya.
Ning ojo lali bahwa ini nggak wajib. Tradisi itu tidak wajib. Kecuali di dalam tradisi itu ada ajaran agama. Kalau tradisinya nggak wajib. Semua. Kalau mau contoh misalnya begini, ketika tradisi itu disyariatkan, maka dia menjadi kewajiban. Tetapi syariat itu kan hanya pada waktu Rasulullah. Contohnya, sebenarnya orang tawaf itu zaman dulu, zaman jahiliyah, tawaf sa'i itu ada sudah. Cuma tawaf sa'inya itu tidak seperti tawaf sa'inya Islam. Tawaf sa'inya itu tawafnya itu muka awal tasdiyah. Lalu kalau dalam tafsir disebutkan dengan menggunakan bahkan kalau tawaf itu zaman jahiliyah itu telanjang bulat. Karena itu filosofinya kan menghadap kepada Allah harus dalam keadaan ya saya ini seperti yang hina dina. Tetapi itu dihapus. Tawafnya enggak salah. Tawafnya enggak salah, yang salah caranya tawaf. Bersiul, tawaf bersiul salah, maka diganti dengan baca labbaik Allahumma labbaik. Lalu tawaf itu dengan maksud tadarruk, DP, kemudian bertelanjang bulat itu salah, diganti dengan pakaian yang semua harus melakukannya sama rasa, sama rata. Semuanya harus pakai pakaian putih dan hanya boleh pakai selempang, itu aja. Sekali lagi tawafnya tidak salah. Yang salah adalah bersiulnya, yang salah adalah telanjangnya. Sa'i sudah ada, itu dilakukan oleh orang jahiliyah, orang Arab. Tetapi caranya ketika sampai di Bukit Mara, mereka berdoanya itu bukan kepada Allah tetapi kepada berhala. Sehingga di Bukit Mara itu banyak berhala-berhala. Ini berhalanya suku ini berhalanya suku ini berhalanya suku ini berhalanya suku ini. Sampai di Al-Quran, kalau jenengan pikir-pikir, sa'i ini bukan termasuk rukunnya haji. Tapi di Al-Quran itu bahasanya faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Ini kenapa innas safa wal marwa min sya'airillah. Al-Quran menyatakan safa wal marwa itu termasuk lambang-lambang atau syairah agama. Sing sapa wong haji karo umroh ora dosa nek arep melakukan sa'i. Lho wong rukun kok ora dosa. Kenapa? Karena konteksnya itu menghilangkan rasa berdosa orang-orang awal-awal Islam. Orang-orang Islam waktu awal-awal itu kalau sa'i merasa berdosa. Kenapa kamu kok sa'i merasa berdosa? Karena sa'i itu kan menyembah kepada berhala, Lata, Uzza, Hubal. Karena merasa gak enak, karena setiap kali sa'i itu ada perasaan dosa, maka dihilangkanlah dosa itu dengan innas safa wal marwa min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa baginya untuk melakukan sa'i. Ruwatan itu tradisi yang sudah lama. Saya pernah tanya orang-orang dulu seperti itu. Iya, upacara-upacara itu tradisi Jawa betul. Cuma dulu itu bedanya itu begini loh. Dulu itu kalau ada selamatan itu doanya itu misalnya ya, danyang lor gedek, danyang itu gedek, danyang kulon gedek, danyang itan gedek, aku jelak selamat, muga-muga omahku iso dibangun ora kena balak. Jaluk selamat itu benar, tetapi minta kepada danyang lor gedek, danyang kidul gedek, danyang kulon gedek, danyang etan gedek, ini yang salah. Maka diluruskan, jaluk selamat bener. Terus jalukin sopo, lah ditakoni, kowe njaluk danyang etan gedek, kulon gedek, kidul gedek, lor gedek, kowe nek danyanenge gendeng ngamuk piye kowe? Jaluk sisan gitu kan. Oh, akhirnya tambah kulon gedek, kidul gedek, lor gedek, etan gedek, danyang gendeng. Nek sing ngisor ngamuk piye? Tambah sisan, danyang gedek, lor gedek, kidul gedek, kulon gedek, etan gedek,
danyang gendeng, danyang ngisor lemah. Oh, kowe nyebuti kakean to iya. Iki ono danyang nek jami pisan ono yang selesai. Apa? Ya Gusti Allah ngono wae. Gak iso Gusti Allah kan? Ya Gusti Allah. Dadi danyange Gusti Allah. Lah nek donga piye ya dongane Gusti Allah kula nyuwun selamat mugi-mugi omah kula saged ngadeg beten kenging bala. Ya Allah Gusti muga-muga anakku bar lulus ketampa pegawai negeri muga-muga entuk duit sing halal ora melu sing korupsi. Jaluk iki ya Allah Gusti. Jadi yang salah itulah yang diluruskan. Termasuk di dalam tradisi ruwatan, itu tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu. Cuma diganti bagian-bagian yang keliru seperti tadi dengan TKI Gus Sofur dengan hal-hal atau elemen-elemen yang benar. Dalam hal ini adalah ajaran Islam. Nah tapi karena dia itu tadi kalau tawaf itu karena itu kanjeng Nabi maka jadi syariat. Lah kalau kita di sini yang nggak jadi syariat, hukumnya piye? Hukumnya entuk nek isine apik jadi sunnah ning ora wajib. Itu yang penting. Artine nek ora dilakoni piye ora apa-apa. Dilakoni ya apik. Cuman kadang-kadang itu ono sungkane itu yang disebut dengan tadi ini urusannya urusan sosial. Karena ada sanksi sosial, nek orang dilakoni gak enak karo tonggone. Sekali lagi itu bukan bagian dari kewajiban. Dilakoni oleh, kalau isinya apik menjadi sunnah, orang dilakoni ya oleh. Demikian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.